Mari terus kita belajar. Saya apresiasi di Rumah Tahfiz Miftahul Jannah eksis sudah 13 tahun. Makin banyak jamaahnya, makin banyak yang mengaji, supaya kita ini semua nanti bisa masuk surga sama-sama. Amin ya rabbal. Haram artinya hormat, dari situ akar katanya. Bukan dilarang, itu nanti maknanya itu. Jadi hurum artinya yang haram-haram. Yang haram-haram itu sama dengan yang dihormati dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau disebut Masjidil Haram, apa artinya? Masjid yang dihormati. Di bulan Rajab ini, usahakanlah minimal puasa 2. Senin, Kamis. Itu dulu. Ibu pun di rumah, jangan ceramah aja, Bu. Betul bilang Bu Seri tadi. Sholat kau, sholat kau, sholat kau. Ibu, main TikTok. Betul itu. Nah, saya tak panjang-panjang saya sampaikan. Yang penting, Bu, setiap hari tahan diri. Itu aja. Biarpun ibu nanti tak berhasil puasa, kalau besok bisa ibu tahan sen kiri tetap belok ke kiri, itu udah berhasil itu ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibunda Sri Wahyuni Al-Ustadz Muhammad Jihad. Benar Ustaz? Mohon maaf kalau salah. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapaknya, hadir juga adik-adik dari Rumah Tahfiz Miftahul Jannah, para dewan guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu. Malam ini kita mau cari ilmu atau cari ketawa? Biar saya setting langsung. Dua-dua? Oh, berat nih. Dua-dua. Ketawa sambil dapat. Enak kali orang sekarang ini memang. Betul dibilang Bu Sri tadi, banyak tantangan. Jadi ketawa-ketawa sambil dapat. Saya belajar tafsir sampai sakit kepala saya. Tiba-tiba ceramahnya harus ketawa. Kata Ustadz Jihad jam 10 selesai. Sekarang 21:10. Berarti udah mau pulang ini langsung. Salam, udah pulang. Ada pula tanya jawab lagi. Sudah begitu, selama saya ceramah, inilah judulnya paling panjang. Coba lihat flyer itu, panjang kali judulnya. Tak tahu saya mau mulai dari mana jadinya. Wah, ada di situ. Wah, panjang kali kan? Dari mana mau dibahas itu? Baik, kita santai-santai supaya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya dapat ilmu, para dewan guru juga. Tapi jangan tegang-tegang kali. Apalagi bapak-bapak. Di kantor dimarah-marahi. Di jalan kena razia pula. Di rumah dimarahi istrinya. Sampai di sini dimasukkan ustadz pula ke neraka. Apa enggak gawat itu? Jadi santai-santai saja. Kok tahu ustadz? Saya mengalaminya kadang. Judulnya tentang bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Saya mau bercerita 3 gitu. Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Itu dulu kita ceritakan. Dan saya mau agak berbeda sedikit dengan yang di YouTube itu. Supaya ada ilmu. Pak Ustadz, apa artinya Rajab itu? Pak Ustadz, apa artinya Sya'ban? Pak Ustadz, apa artinya Ramadan? Apa artinya itu? Kita harus tahu dulu. Sebelum kita cerita panjang lebar, kita harus kenal dulu. Apa yang mau kita bicarakan itu? Setuju? Begitu dulu. Rajab artinya memuliakan. Atau mengagungkan. Itu artinya. Sya'ban artinya berpencar. Oh, nggak nyambung Ustaz. Udah sambung-sambungkan aja. Nanti saya jelaskan.
Atau artinya dalam bahasa Medan berserak artinya itu. Iya, Syakban. Apa arti berpencar? Berserak, berpisah-pisah. Iya kan? Tak menyatu dia. Atau kalau lebih keren sedikit, bersuku-suku. Dalam Al-Quran dia sebut waja'alnakum syu'uba. Iya. Itulah itu Syakban artinya. Berserak-serak, berpencar-pencar artinya. Kalau Ramadan apa artinya? Yang tahu dapat 100.000 dari kepala reguler, bukan dari Ustaz. Apa arti Ramadan? Lagi datang. Ramadan artinya panas. Panas. Iya. Ini dingin ini kan? Panas. Apalagi Ustaz, kalau dia panas sekali, macam hati yang diduakan itu panasnya. Oh, itu tak betul itu. Ramadan. Ada on di situ. Quran. Qoro'a, bacaan. Membaca. Quran, bacaan yang sempurna. Ramadan, panas. Ramadan, sangat panas. Itu arti. Sangat panas. Rajab artinya apa? Memuliakan. Syakban artinya terpisah-pisah, berserak. Itu yang ingat ibu tuh, lebih gampang mengingatnya. Kalau Ramadan artinya panas. Inilah baru kita jelaskan. Di dalam Al-Quran dia katakan, Inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda. Ayo, terus. Minha arba'atun hurum. Nah, saya mau jelaskan itu. Tuhan sesungguhnya, benar nggak yang dibilangnya itu? Menciptakan alam raya ini dari dulu ada 12 bulan. Benar itu? Benar. Ada 12 bulan. Baik yang bulan Qamariyah yang dimulai dengan Muharram, baik yang bulan Masehi yang dimulai dengan Januari. Jumlahnya adalah 12. 12. Baru dia katakan minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan hurum. Bulan hurum. Apa itu Ustaz? Bulan hurum. Hurum artinya haram. Haram artinya hormat. Dari situ akar katanya. Bukan dilarang. Itu nanti maknanya itu. Jadi hurum artinya yang haram-haram. Yang haram-haram itu sama dengan yang dihormati dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau disebut Masjidil Haram, apa artinya? Masjid yang dihormati. Masjid yang mulia. Bukan masjid yang haram. Nah, sekarang kita lihat supaya betul ini. Dia sebut ada di situ 4 bulan yang diharamkan. Maksudnya tadi apa? Bulan yang dihormati. Kalau dibaca itu dalam tafsir Al-Qurtubi, misalnya At-Tabari, Imam Asy-Syaukani, dia sebut begini. 3 di antaranya berturut-turut, mutawaliyat namanya itu. Apalah itu? Yang berturut-turut itu? Ingat itu. Zulqa'dah. Boleh juga dibaca Zulqidah. Boleh. Itu ilmu itu. Yang tak boleh dibaca Zulqaidah. Di Indonesia apa yang sering? Zulqaidah. Namanya itu. Siapa istri Nabi Yusuf? Bika Ambon katanya. Zulaiha. Iya. Zulaiha. Teringat dia ke situ. Lari-lari dia. Orang Medan ini entah apa-apa saja. Kadang awak ceramah pun bingung. Kau syirik kali sama aku. Apa artinya? Iri. Di Medan arti syirik itu adalah iri. Padahal dalam Al-Quran arti syirik yang menduakan Tuhan. Medan ini lain-lain aja. Ini namanya agak lain. Ada filmnya itu.
Dibunuh orang itu apa? Laki-laki di dalam apa? Rumah setan, rumah hantu. Iya kan? Ah, ini udah nonton ini Ustazah ini. Ada di rumah zombie. Kalau rame-rame namanya zombie. Kalau sendiri namanya jomblo. Oh, ada di sini. Sampai di mana ceritanya tadi? Lari pula jadi. Iya, Bu. Saksi itu pula yang ingat. Jadi disebut tadi 4 yang berturut, tiga yang berturut, 1 yang terpisah. Apa tadi? Zulqa'dah. Boleh juga dibaca Zulqidah. Orang Medan bilang, nah itu kalian lah itu, aku tak ikut. Nah. Kemudian setelah Zulqidah, apa namanya? Zulhijjah. Itu Zulhijjah itu bulan keberapa itu? 12. Balik ke nomor 1 namanya bulan Muharram. Berarti 3. Nah, 3 yang berturut tadi, Zulqidah, Zulqa'dah, Zulqaidah, Zulhijjah, baru 1 lagi Muharram. 3. Ada 4 bulan yang dihormati dalam Islam. Baru katanya 1 yang terpisah. Namanya bulan Rajab. Bulan keberapa itu? Ayo. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Hafal semua. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Hafal dia semua. Hafal dia semua. Iya kan? Sekarang bulan Rajab. Bulan berapa itu? Udah ditengoknya di Google. Atau di Meta. Iya kan? Setelah bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban baru bulan Ramadan. Setelah itu baru Syawal. Nah, dihafal itu ya. Saya mau bercerita tentang 3 bulan itu. Saya mau bercerita. Nanti yang agak terakhir itu saya agak luas sedikit kalau ada waktu. Namanya bulan Ramadan. Dulu kan, sudah lama ini. Kurang lebih 1.500 atau 2.000 tahun yang lalu. Orang Arab, dia suka perang. Apa sukanya? Perang. Itulah hobinya. Sebelum datang Islam. Jadi, setiap mereka berperang, korban di sana, korban di sini, banyak korban di mana-mana. Jadi, kata Al-Quran, kamu tidak boleh berperang di 4 bulan. Ya, sebelumnya mereka pilih-pilih bulan itu. Terserah mereka bulan yang mana. Yang penting, kalau dia hormati bulan itu, misalnya dibunuh orang ayahnya, dia tunggu dulu bulan depan, baru dibunuhnya orang itu. Saking hormatnya dia kepada bulan. Bulan yang itu, dihormatinya. Baru ditentukan bahwa bulan yang dihormati itu bukan yang kamu buat-buat. Tapi apa tadi? Yang pertama tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Al-Muharram. Baru ditambah dengan Rajab. Nah, itulah pemahaman mereka. Kemudian, di bulan Sya'ban, itu Rajab tadi, bulan haram itu, salah satu. Di bulan Sya'ban, mereka itu pergi mencari bekal, pergi mencari air, pokoknya dia berpencar kemana-mana. Tahu sebabnya, adik-adik? Guru-guru, tahu kenapa dia pergi? Dia tahu di depan bulan Sya'ban itu bulan apa? Apa yang terjadi di bulan Ramadan? Nah, karena di bulan Ramadan itu panas, nanti tak bisa kemana-mana, tak bisa dia cari nafkah, susah. Kalau di Arab itu panas, panasnya luar biasa. Maka di bulan Sya'ban, berpencarlah mereka keluarga-keluarga itu, kau ke sana cari air, kau ke sana cari beras, bukan beras yang di Indonesia itu ya, gandum, cari sana makanan pokok, cari kurma di sana, berpencar-pencar mereka, keluarga itu. Karena mereka berpencar-pencar, oh ini kita pisah-pisah nih, bulan apa kita buat namanya ini? Itulah dia. Itu ibu yang jawab sudah bisa ceramah itu bulan depan. Udah bisa. Karena mereka pisah-pisah. Di Indonesia ini perlu nggak begitu? Nggak perlu. Bapak itu aja yang pontang-panting siang malam. Tak perlu pisah-pisah. Adik-adik ini sekolah, rajin sekolah.
Ayahnya entah kemana-mana. Orang Arab itu dulu susah. Sehingga mereka harus pisah-pisah. Karena mereka pisah, bagaimana lah mengingat ini? Supaya kita sebut ini sebagai bulan pisah. Makanya mereka sebut namanya bulan Sya'ban. Nah, itulah dia ceritanya itu. Supaya saya mau begini mengaji itu. Setiap yang kita ucapkan kita ngerti. Itu mau saya. Setiap yang kita ucapkan kita ngerti. Karena banyak kali orang sekarang bicara aja dia. Nggak tahu dia apa yang dibilangnya. Dia nggak ngerti, orang tak paham. Yang sebelahnya bingung, yang satu lagi ragu-ragu. Masuk satu lagi bimbang pula, dia habis. Apa yang dibicarakan orang. Nah, ini harus duduk ini ceritanya. Oke, jelas. Udah berapa? 2. Rajab tadi dimuliakan karena masuk salah satu bulan haram. Itu maksudnya kenapa dimuliakan. Masuk bulan haram. Sya'ban. Kenapa disebut terpisah-pisah? Karena sibuk mencari nafkah, mencari air, mencari bekal untuk menghadapi bulan Ramadan. 2. Sekarang. Ramadan kok disebut panas, Ustaz? Di Indonesia nggak panas? Panas nggak bulan Ramadan di Indonesia? Panas. Sangat panas. Bulan Ramadan tuh 2 saja masalahnya. Kadang orang azan zuhur dikiranya maghrib. Nah, itulah dia. Dikiranya maghrib, padahal masih azan zuhur. Baru yang kedua, dia mau sahur. Rupanya udah sholat subuh orang. Nah ini hati-hati ibu-ibu. Kalau misalnya mau apa, sahur itu, kalau bunyi sirene masih boleh makan itu. Tunggu azan. Pas azan, tiba-tiba bunyi, itu harus dimuntahkan pula itu. Jadi ukurannya adalah azan. Nah, di Indonesia ini, Ramadan itu tak terlalu panas sebenarnya. Tak pala itu. Kalau di Arab, apalagi di zaman dulu, panasnya luar biasa. Sehingga disebut dia Romdo ataupun Ramadan. Kalau sangat panas artinya Ramadan. Sangat panas. Panasnya luar biasa. Nah, sekarang. Yang saya jelaskan itu dari tadi. Diubah dalam ajaran Islam. Sehingga memuat religiusitas dan spiritualitas. Itu nggak usah dicatat. Bahasa 2 yang terakhir itu nggak usah. Biarkan aja itu. Makin repot urusannya itu. Itu anak-anak orang itu yang mikirkan. Yang di kampus-kampus. Nanti dibedakan pula. Ustaz, apa beda religiusitas dan spiritualitas? Biarkan orang itu mikirkan. Kita tak usah. Baik pikiran kita lagi. Cucian belum siap lagi. Belum dijemput lagi di laundry tadi. Naik pula harganya. Banyak urusan lagi. Kata dia, Rajab itu dihormati. Diagungkan. Nah ini, ibu-ibu, bapak-bapak pasti banyak mendengar di luar sana. Kita kalau bulan Rajab ini amalannya ya, amalannya ini. Begitu ya Bu? Kalau bulan Sya'ban kita kerjakan ini, segala macam. Begitu ya? Kalau bulan Ramadan, lebih banyak lagi itu. Nah, saya mau jelaskan di sini. Nampaknya, setelah saya lihat-lihat, banyaknya dalil-dalil yang menjelaskan itu. Amalan yang disepakati di bulan Rajab itu 1. Apa dia? Puasa. Yang lain-lainnya itu banyak kali kontroversinya. Lain-lain. Banyak sekali. Nah, di puasa ini, di bulan Rajab ini, usahakanlah minimal puasa 2. Senin, Kamis. Itu dulu. Senin dan Kamis. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Itu dulu diusahakan. Di bulan Sya'ban juga macam-macam. Riwayatnya macam-macam. Tapi banyak yang palsu. Banyak hadis maudhu menjelaskan tentang itu. Nampaknya yang disepakati juga 1. Apa tadi? Puasa juga. Boleh Ustaz kami tambah yang lain-lain? Boleh. Tapi nanti banyak kali perdebatan. Saya tak berani juga macam ustaz yang lain. Bid'ah masuk neraka. Bid'ah masuk neraka. Udah bapak tu capek masuk neraka pula lagi. Udah 400 orang tua santri, 50 yang datang masuk neraka, yang mengaji, yang tak mengaji masuk surga pula. Nah, kan kacau kita kalau begitu ceramah. Nah, ada itu kan. Gara-gara jenggot masuk neraka. Gara-gara celana dia di bawah mata kaki masuk neraka. Cepat-cepat kali masuk neraka. Nah.
Saya tidak mau ceramah yang begitu-gitu. Malas. Karena lebih bagus menurut saya jualan. Banyak duit bisa anak sekolah. Saya serius. Saya hampir tiap hari ceramah. Yang saya hindari ceramah yang begitu-gitu. Kalau ketemu yang mengundang begitu, kalian-kalian aja lah saya bilang. Saya tak ikut. Oke, ibu-ibu. Apa tadi amalannya? Puasa. Nah, di bulan Sya'ban pernah nggak Nabi Muhammad puasa full? Pernah. Kalau sanggup. Kalau tak sanggup, puasalah Senin, Kamis. Tak sanggup juga, udahlah Senin aja. Tak sanggup juga, Kamis. Tak sanggup juga, ini minimal. Nisfu Sya'ban. Apa arti nisfu Sya'ban? Pertengahan. Kapanlah itu? Tanggal 15 Sya'ban. Belum lagi kan? Ini masih Rajab ini. Belum lagi. Nah, minimal 1 hari. Kalau tak dikerjakan, Ustaz masuk neraka? Tidak. Karena hukumnya adalah itu maksudnya. Baru kita masuk ke bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan berapa hari puasa? 29 atau 30. Nah, berarti begini aja lah. Kita sepakati bahwa mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan, amalan yang disepakati adalah puasa. Puasa. Oke? Udah ada puasanya ini adik-adik? Udah? Itu yang paling lebar senyumnya belum ada puasanya. Yang diam-diam belum puasa. Ustaz, boleh kami perbanyak istighfar di situ? Boleh. Boleh kami sholat tahajud? Boleh. Boleh. Boleh sholat tahajud. Boleh kami sholat 2 perbanyak? Boleh. Cuman yang disepakati dampaknya apa? As-shaum. Nah, puasa itulah diperbanyak. Baru saya ada ustaz di Medan ini, namanya Ustadz Yahya Zakaria. Saya hampir setiap Jumat saya ketemu beliau itu, saya setor hafalan, kemudian saya tanya itu satu ayat, Ustadz, tolong dijelaskan maksudnya. Tahu saya maksudnya, tapi tahu tujuannya. Saya ini, kalau tiap hari ceramah, lama-lama jadi Fir'aun saya ini. Harus diceramahi juga sekali-sekali. Betul? Nah, ibu pun di rumah, jangan ceramah aja, Bu. Betul bilang Bu Seri tadi. Sholat kau, sholat kau, sholat kau. Ibu main TikTok. Betul itu. Jangan begini. Nak, sholat kau. Nanti kau masuk neraka. Jangan begitu. Ganti, Pak. Ayo kita sholat supaya kita sama-sama di surga. Ini kan dah. Sholat kau. Nanti kau masuk neraka jahanam. Ayah. Aku main balak 6. Oh, itu masalah. Itu masalah. Anak-anak ini tak usah disuruh-suruh. Diajak-ajak. Beda itu. Saya ada anak kecil. Sekitar 4 tahun. Ikut dia tadi. Tadi mana-mana dia udah. Main perosotan. Mau izin Bu Seri. Di luar itu dia mungkin. Pakai juga main perosotan. Aneh. Pernah maghrib, ketiduran saya. Tak ke masjid. Dibilangnya, ayo ayah bangun. Sholat. Nah itu dia. Kenapa itu? Karena diajak-ajak. Tapi kalau disuruh-suruh, sholat kau. Yang tak sholat, masuk neraka jahanam. Kau paling panas nerakanya karena ayah ustad. Oh, maka kita sholat ya. Tak mau dia sholat. Nah, begitulah. Sampai di mana tadi urusannya ini? Udah menyimpang pula lagi. Oh, udah mau pulang. Sedikit lagi. Lebih mau tanya. Puasa ya, Bu? Nah, kata Ustadz Yahya Zakaria, saya ingat betul itu. Yang paling banyak pahalanya di dalam agama ini adalah menahan. Apa? As-shaum sama artinya dengan al-imsak. Apa itu Ustaz al-imsak? Al-imsak artinya menahan. Al-qabdu dalam bahasa Arab. Menahan. Apa arti al-imsak? Menahan. Apa arti as-shaum? Menahan. Di dalam puasa itu kita menahan. Ini manusia ini kalau dia tak mau menahan diri, tiap hari kita ini berantem. Benar? Iya. Nengok sebelah udah pala awak. Apalagi ngantar anak-anak ke SD itu macet. Oh, coba tak tahan diri. Ditempelengnya kawannya. Masuk satu lagi, tak tahan ya, ditabrakannya satu lagi. Apalagi yang antri minyak kemarin. Coba nggak tahan diri. Rusuh di galon. Di pom bensin. Duit pun tak laku.
manusia ini kalau dia tak mau menahan diri setiap hari berkelahi. Aku tak suka sama dia. Jangan begitu. Karena sama diri ibu pun sering ibu tak suka. Benar, Bu? Aku kok begini aku ya? Tadi aku mau ke sana, kok dari ke sini ya? Nah, tak suka dia sama dirinya. Ada yang lebih aneh lagi. Tadi dia mau ke dapur, mengambil piring. Sampai di dapur lupa dia. Aku mau ambil apa tadi ya? Ada begitu, Bu? Nah, itu dia. Aku palak kali nengok ayahmu katanya. Nah, bilang sama dia. Jangankan ayah, Bu. Kadang ya mama, palak nengok mama sendiri. Bilang begitu. Kita kadang tak suka nengok diri kita. Tapi supaya tak terjadi keributan, apa tadi? Tahan. Saya tahan-tahan. Kalau tak tahan diri kita, berantem. Nah, puasa ini sebenarnya, Pak Ibu sekalian, melatih manusia untuk menahan diri. Mana lebih enak jam segini? Tidur main TikTok atau datang ke pengajian ini? Rebahan. Qaumun robahiyun namanya dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab. Kaum rebahan. Begini sajalah. Ini tanggal hari Jumat ini, hari Minggu ini. Tanggal 16. Tanggal merah itu kan? Oh, dari subuh udah mulai dia. Ini sajalah kerjaan. Sampai sore. Mana lebih enak itu daripada mendengarkan kajian yang seperti ini? Pasti itu lebih seru. Mana lebih enak sholat subuh atau tidur? Yakin? Saya kurang yakin itu. Tidur. Baca Quran. Mana lebih enak baca Quran daripada makan pop mie? Pop mie. Iya kan? Tapi kamu tahan dirimu, jangan. Nah, itu yang ribut-ribut tuh pengalaman tuh, pop mie macam rasa-rasa. Itu problem kita. Tahan diri. Jadi di bulan Rajab, di bulan Syakban, di bulan Ramadan, manusia ini dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa apa tadi? Menahan diri. Nah, saya tak panjang-panjang saya sampaikan. Yang penting, Bu, setiap hari tahan diri. Itu aja. Biarpun ibu nanti tak berhasil puasa, kalau besok bisa ibu tahan sen kiri tetap belok ke kiri, itu udah berhasil itu ceramahnya. Ini enggak dinyalakannya ke kiri, dibelokkannya, itu udah berhasil ceramah. Itu dulu. Nah, bapak-bapak juga lah minta tolong, jangan lagi ketika gotong royong pakai celana-celana pendek. Nah, itu pun diubahlah. Ditahan diri. Kan lebih segar, Ustaz. Anginnya itu masuk. Nah, itulah tahan diri. Tahan diri. Menahan diri. Nah, inti dari puasa itu sebenarnya itu saja. Tahan diri kita. Nah, inilah Ibu Sri yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Karena ada tanya jawab itu tadi. Saya yakin agak lama nanti. Nah, saya sudahi dulu di situ. Tapi saya simpulkan dulu supaya nggak lupa. Saya tak mau lama-lama. Di mana-mana 60 menit rata-rata. Yang penting dia berbekas. Ada yang mau diingat. Karena ceramah-ceramah ini pun lama-lama tak bagus. Tak bagus sebenarnya. Yang penting harus diingat. Satu, yang mau saya ingatkan. Bulan haram itu ada 4. Apa tadi namanya? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. Satu, itu dulu supaya ada pengetahuan. Sekarang ini yang kita tahu macam-macam. Kemudian yang kedua, inti dari bulan-bulan ini kita disuruh untuk melaksanakan apa? Puasa. Senin Kamis. Inti dari puasa itu apa tadi? Menahan diri. Tahan diri kita. Saya Pak Ustadz, istiqomah saya dari kecil, tak pernah saya berbuat jahat. Itu tak betul. Kalau kita tak bisa tahan diri, setiap hari kita berbuat jahat. Nah, itulah dia. Kemudian, makna-makna tadi, jangan lupa. Rajab artinya muliakan bulan itu. Caranya tadi puasa. Kemudian Syakban, apa artinya? Apa maksudnya itu tadi? Orang cari nafkah. Kemudian Ramadan artinya pahala.
Nah, kalau muharram dari penjelasan saya tadi udah tahu artinya itu. Hurum, apa artinya tadi? Dihormati. Berarti muharram artinya bulan yang dihormati. Oke, gitu ya. Nah, poin-poinnya udah dapat kan? Nah, sekarang supaya pas jam 10. Saya mau perdalam ayat itu tadi. Innaman nasi'u ziyadatum fil kufri. Yudallu bihil ladina kafaru. Yuhillunahu ama wa yuharrimunahu ama. Liwati'u iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah. Terus zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Iya, bisa dibaca begitu. Saya mau lanjutkan qiraat lain. Zuyyina lahumus syaitanu a'malahum. Ayat lain, zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Tadi Bu Sri, saya suka yang disampaikan Bu Sri. Dihiasi oleh setan amal-amal mereka itu. Atau setan membuat indah amal-amal manusia itu. Jadi amal-amal manusia itu dihiasi oleh setan sehingga dia merasa itu adalah indah. Tadi apa Bu persoalannya? Buka aurat. Iya kan? Zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil, kata Al-Quran. Dibuat terasa indah bagi manusia perbuatan-perbuatan buruk itu sehingga mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Ini persoalan-persoalan buka aurat ini. Saya termasuk orang yang sangat ketat. Misal, Bu Sri, kalau di sini terjadi foto di TikTok umpamanya atau di media sosial. Di media sosial, kira-kira kalau ada perempuan berfoto dia begini, terbuka ininya. Ini aurat apa tidak? Kira-kira. Itu menurut sebagian besar mazhab itu masih aurat itu. Jadi saya berpesan juga sama Miftahul Jannah ini, kalau masuk dia ke dalam medsos hati-hati. Itu ketat juga itu dalam masalah itu. Saya di Islamic Center ketat saya dalam masalah. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke medsos ini, itu masuk dalam rekam jejak digital, itu sampai kapanpun bisa jadi masalah itu. Bisa jadi masalah. Beda dengan kita dulu yang foto-foto ibu-ibu di kampung-kampung yang pakai tustel itu gak bisa menyebar. Tapi kalau ini, nanti kita meninggal pun, itu kalau ditonton orang, masih mengalir gak itu? Masih. Nah ini, dalam hal ini kan, ketat sekali kan, kecil-kecil begitu, tapi kita harus hati-hati dengan itu. Pak Ustadz, kenapa orang tak merasa bersalah? Yang tadi itu masalahnya. Setan menjadikan indah perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu dia itu. Dibuatnya indah. Oh, indah sekali ya begitu ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga sebagai peringatan sama kita itu. Dijadikan indah juga perbuatan-perbuatan manusia itu yang tadi itu tak sholat. Sama juga itu. Sama juga. Kita kalau sholat ini sebenarnya kita laksanakan, itulah yang menjaga kita tidak melakukan kejahatan. Kok begitu Ustaz? Nah, lihat jalan pikirannya. Saya udah pikirkan itu lama sekali saya pikirkan. Misal, subuh berapa rakaat? 2. Setelah sholat subuh, ada nggak bisikan mau berbuat jahat? Ada. Pasti itu. Semua manusia begitu. Nah, setelah kita berbuat jahat, tiba-tiba setelah itu masuk lagi waktu sholat. Sholat apa namanya? Duha. Sebelum itu ada lagi sholat isyraq namanya. Di waktu suruh itu. Udah. Datang lagi bisikan setan apa tadi? Zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Karena manusia ini setiap detik dia dibisiki supaya berbuat jahat. Siapapun, termasuk ustadz. Ustadz dibisiki, iya. Tapi kan ustadz, setannya ustadz juga. Sama. Semuanya dibisiki. Bisikan sama ustadz-ustadz ini tak mau mendengar orang. Itulah dia masalahnya. Makanya harus diceramai tiap hari Jumat. Kemudian,
Sudah berbisik lagi setan tuh setelah sholat duha tadi, ada lagi sholat setelah itu. Apa namanya? Zuhur. Iya kan? Dia wajib-wajib sholat zuhur. Setelah kita sholat zuhur, ada lagi sholat setelah zuhur itu sebelum sholat asar. Apa namanya? Sholat sunnah ba'diyah. Ada sholat di situ. Udah? Nanti sudah mau jahat lagi, tak sampai 4 jam, masuk lagi sholat asar. Setelah sholat asar, bisikan itu makin kuat, karena sudah malam. Tiba-tiba, masuk sholat maghrib. Nah, lebih dekat dia. Ketika kita maghrib, banyak bisikan-bisikan setan, masuk lagi sholat isya. Itu zayyana lahumus syaiton wa'malahu. Dibisik-bisiki setan tuh. Terus-terusan. Baru setelah sholat maghrib, makin banyak bisikan, datang lagi sholat isya. Setelah sholat isya, panjang sekali waktunya sampai subuh, ada lagi sholat di situ. Apa sholat-sholatnya? Ada sholat tahajud, ada sholat witir. Nanti di bulan Ramadan, ada pula lagi apa? Sholat tarawih. Nah, ini sebenarnya, kalau kita tak sholat, kita itu dihias-hiasi oleh setan setiap waktu. Setiap waktu. Maka cara menghindarinya adalah, tadi benar Bu Sri, saya tersentuh sekali itu. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Nah, ini pun kalau tak dilakukan, sama itu. Percuma semua. Apa tadi amalannya? Puasa. Percuma. Sholat pula. Nanti di Al-Quran dia sebut ujungnya apa? Pasti hafal semua. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Gimana itu start sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Perhatikan yang tadi. Habis subuh, dia mau jahat. Tak jadilah. Aku mau sholat bentar lagi. Habis itu, jahatlah aku. Jangan, aku mau sholat bentar lagi. Habis itu apa? Aku mau minum minuman keras lah. Minum topi miring, minum cak badak, minum pororo segala macam. Oh, pororo halal. Sorry, pororo halal. Dia bilang, milku, segala macam. Saya tahu pula yang begitu-gitu itu. Koko-koko itu pun saya tahu itu. Jadi, dia dikelilingi oleh waktu-waktu sholat itu, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk berbuat jahat. Itu maksudnya. Karena waktu sholat itu banyak. Nah, Pak Ustadz, ada orang yang tak dibisiki? Kita ada. Hafal semuanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan mengilhamkan kepada manusia itu sifat buruk dan sifat baik. Siapapun dia. Ustadz-ustadz, iya. Kiai-kiai, iya. Gus-gus, iya. Para habaib, iya. Para nabi juga. Itulah sebabnya para nabi itu disuruh banyak istighfar. Ada juga yang lari satu. Siapa namanya? Nabi Yunus. Dia sebutkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semua dibisiki. Jangan dikira, itu kan soleh dari kecil aman. Tidak ada itu. Semuanya kita ini kena. Apa tadi? Zayyana lahumus syaitanu malam. Siapapun kita. Penangkalnya itu, saya sangat sepakat tadi yang dibilang Bu Sri. Harga matinya itu adalah apa? Sholat. Nah, sholat. Kenapa saya sampaikan ini? Begini Ustaz, saya perhatikan, kadang kita begini. Di bulan-bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, sibuk kali mau mengerjakan yang sunat-sunat itu, tapi lupa yang itu. Ada itu mungkin orang, sholat tarawih dia, tapi tak pernah dia sholat isya. Datang aja dia. Ada lagi yang lebih mengerikan. Lebih ramai sholat Idul Fitri daripada sholat subuh. Di mana itu kejadiannya? Nah ini makanya di mana itu Pak? Sholat subuh tak pakai teratak. Sholat Idul Fitri pakai teratak. Sholat Idul Adha sibuk panitia. Pasang sini, pasang sana, pasang sini. Pas subuh satu orang. Dia azan, dia qomat, dia imam, dia mikrofon, dia sajadah, dia mimbar. Semua waktu. Sekarang saya tanya, apa hukumnya sholat Idul Fitri? Nah, sholat subuh? Nah, kenapa lebih ramai yang sunat? Itu yang saya takutkan mengenai apa ini, ceramah-ceramah rojak Sya'ban Ramadan ini. Sibuk kali nanti aku puasa, sholat subuh dia tidak. Ada begitu ya? Semangat kali mau mengerjakan yang sunat tuh, tiba-tiba yang wajib tinggal. Ini namanya ditipu-tipu setan namanya. Jadi Pak Ustadz, kami tak usah lagi puasa. Bukan.
kerjakan yang wajib. Setelah itu apa? Puasa. Yang sunnah. Begitu caranya. Itu namanya fiqhul aulawiyat, skala prioritas dalam beragama. Jangan terbalik-balik. Jangan terbalik-balik. Kita ini mengerikan ini. Nanti coba cek. Mana lebih ramai di Masjid Al-Mukhlisin sholat Isya daripada sholat tarawih. Coba cek. Kok bisa ya? Apa hukumnya itu? Sunat. Sholat Isya? Dalam hati bapak tuh semua salah. Habis itu tak tarawih lagi aku katanya pula lagi. Nah, tak ada yang betul. Udah datang pun salah lagi. Memang salah itu Pak. Sekarang, sholat Jumat itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki saja kan? Sholat subuh laki-laki atau perempuan atau laki-laki aja? Dua-dua. Kenapa lebih ramai sholat Jumat? Bisa maksud, yang saya maksud bisa nangkap. Kalau nggak nangkap minum. Nah, ini udah haus ini. Yang sholat Jumat itu laki-laki aja, betul? Perempuan di mana? Di rumah, lagi pasang blush on. Oh, entah apa-apa dipasangnya, maskara lah, makeup segala macam. Yang sholat Jumat laki-laki aja, yang sholat subuh laki-laki dan kenapa lebih ramai sholat Jumat? Seharusnya lebih ramai sholat subuh karena di situ ada laki-laki, ada perempuan. Di mana itu orang itu pas sholat subuh? Di mana semuanya itu? Diambil warnet. Warnetnya udah pindah ke kamar sekarang. Tak perlu lagi rental-rental dah. Beli paket aja 2 giga udah main. Dari pagi sampai sore. Jilong aja di media. Jilong. Nah ini tahu dia ini. Iya kan? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa Ustadz tekankan yang terakhir itu? Karena sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai kita umat Islam ini sibuk kali mengerjakan yang sunat-sunat, tapi lupa yang wajib-wajib. Jangan begitu, Bu. Itu namanya itu ditipu-tipu setan dalam beragama. Nah, ini adik-adik, rajin-rajin sekolah ya. Supaya kamu bisa menentukan mana skala prioritas. Namanya fikul aulawiyat. Ingat, pesan-pesan orang tua dari dulu. Kamu pura-pura sakit supaya tidak sekolah. Orang tuamu pura-pura sehat supaya kamu bisa sekolah. Catat, masukkan di Instagram. Supaya kamu ingat. Iya kan? Saya nggak mau sekolah. Kenapa sakit? Mamanya udah sakit. Tetap pura-pura sehat supaya bisa cari duit. Supaya kamu bisa sekolah. Gitu. Nah, Bapak, Ibu-Ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya pas jam 10. Tak boleh lewat. Kalau lewat, ustaznya masuk neraka. Nerakanya panas. Luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ingat. Yang tadi itu saya sudah sampaikan. Malam ini mau cari ilmu atau mau cari ketawa. Mudah-mudahan dua-duanya dapat. Iya kan? Tak pala tegang kali kan, Bu. Tak ada yang meninggal habis ini kan. Nah, gara-gara ini kan. Kadang begini. Kalau udah mendengar penceramahnya profesor. Pasti pening kepala dibuatnya. Ada begitu. Langsung suntuk dia. Nah, tak begitu. Sekarang saya sampaikan sama ibu sekalian, ada istilah kampus berdampak namanya. Jadi kalau dokter itu tidak turun dia ke lapangan, percuma dokternya sekarang. Yang penting itu berdampak. Ada dampaknya di masyarakat. Makanya kita pun di sini harus pakai bisa bahasa Upin Ipin. Oke. Bahasa zombie. Oke. Suster ngesot. Oke. Semua hantu perempuan kita tahu. Tahu kita itu. Heran juga saya itu. Semua hantu itu perempuan. Betul itu? Enggak, Bu? Nenek gayung. Perempuan. Suster ngesot. Sujana. Nah, itu kita lewatkan. Skip. Tapi semua pahlawan laki-laki. Spider-Man, Batman. Jangan sebut Wonder Woman. Nah, jangan sebut. Tahu kesimpulannya? Perempuan ini mengerikan, laki-laki ini pahlawan. Itu kesimpulannya. Oh, baiklah perempuan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mari terus kita belajar. Saya apresiasi di Rumah Tahfiz Miftahoul Jannah eksis sudah 13 tahun. Makin banyak jamaahnya, makin banyak yang mengaji. Supaya kita ini semua nanti bisa masuk surga sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.